kita bisa bayangkan kalau misalnya ada gempa yang 6 saja di wilayah Jakarta seperti Depok itu, apalagi yang maksimum yang 7 begitu ya. Jadi itu akan menjadi satu bencana yang sangat besar seperti kalau terjadi itu. Gempa dengan magnitudo 5,6 yang menerjang Cianjur, Jawa Barat, menewaskan sedikitnya 327 orang. Gempa ini membuka mata kita akan adanya potensi bencana di Indonesia. Di wilayah Jabodetabek misalnya, ada ancaman dari sesar baribis yang terbentang di selatan Jakarta. Lalu, apa sebenarnya sesar baribis itu? Potensi gempa seperti apa yang bisa dihasilkan? Dan bagaimana masyarakat bisa bersiap untuk menghadapinya? Sejumlah penelitian menunjukkan potensi gempa di Jakarta dan sekitarnya. Sejarah juga mencatat gempa pernah mengguncang Jakarta. Salah satu penelitian terbaru dilakukan Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Sri Widiantoro bersama tim. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports Nature, Kamis 16 Juni 2022 menunjukkan bahwa sesar baribis atau jalur patahan di selatan Jakarta ini adalah sesar aktif dan menyimpan ancaman besar. Yang kami tidak inginkan ya, tetapi ada potensi itu malah yang jarang muncul gempanya itu takutnya sedang mengakumulasi energi ya, sehingga kalau terlepas sekaligus energinya cukup kuat. Seperti yang terjadi di dekat Cianjur, Senin kemarin, magnitudo 5,6, kalau dangkal dan di darat kita tahu sendiri ya, sangat berbahaya. Itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Beberapa penelitian seismik menemukan bahwa sebagian dari sesar baribis yang membentang dari wilayah Banten hingga Jawa Barat dalam kondisi aktif. Artinya, sesar yang melintasi wilayah selatan Jakarta ini menyimpan potensi gempa yang perlu diwaspadai. Adanya potensi gempa dari sesar baribis juga diakui Profesor Dani Hilman dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Dani yang juga pakar gempa dalam penelitian bersama tim menemukan sesar baribis merupakan salah satu sesar yang aktif. Sesar baribis itu sudah dikenal cukup lama, cuma dalam beberapa tahun terakhir lah kita teliti dengan lebih serius. Dan ternyata memang ada satu jalur sesar aktif besar di utara Jawa itu yang membentang mulai dari Surabaya ke Semarang, kemudian ke Subang. Nah itu sudah dipetakan di peta gempa Indonesia sebelumnya. Nah terus ternyata masih menerus sampai ke Jakarta, ke selatan Jakarta, dan diperkirakan masih terus mungkin sampai ke Anyer. Ya jadi itu satu potensi bahaya gempa yang sangat serius karena dia sesar utama yang besar dan melewati wilayah yang padat penduduk dan infrastruktur. Sejarah mencatat, wilayah Jakarta atau Batavia pernah diguncang gempa. Beberapa di antaranya bahkan sangat merusak. Gempa kuat pertama yang terdokumentasikan terjadi pada 5 Januari 1699. Gempa kuat berikutnya terjadi 22 Januari 1780. Gempa ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar di Pulau Jawa, sebagaimana disebut Muson dalam British Geological Survey 2012. Berikutnya, serangkaian gempa melanda Jakarta, didahului oleh gempa besar pada 10 Oktober 1834 dini hari. Kemudian gempa bumi berkekuatan 5,8 dari zona subduksi juga merusak bangunan di Jakarta pada 17 Maret 1997, termasuk kerusakan tembok di beberapa gedung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Saat ini Dani Hilman menyebut masih terus meneliti potensi gempa dari sesar baribis. Namun ia memprediksi kekuatan gempa bisa lebih besar dibandingkan gempa Cianjur. Sedang kita pelajari juga namanya segmentasi sesar ya, untuk menentukan seberapa besar magnitudo maksimum dari gempa. Tapi kalau secara umum sih dia berpotensi untuk gempa dengan magnitudo 7 atau bahkan lebih barangkali ya. Jadi seperti kita tahu kalau di Cianjur itu kan 5,6. Nah, 5,6 kalau dia gempa dangkal kemudian ada di perumahan yang padat, itu korbannya bisa banyak. Atau misalnya gempa Jogja yang hanya 6,2 itu korbannya sampai 5.000 karena dia di Bantul dengan perumahannya juga padat dan kualitas bangunannya kurang bagus. Nah kita bisa bayangkan kalau misalnya ada gempa yang 6 saja di wilayah Jakarta seperti Depok itu,
apalagi yang maksimum yang 7 begitu ya. Jadi itu akan menjadi satu bencana yang sangat besar kalau terjadi itu. Penelitian ini menguatkan ancaman gempa di Jabodetabek. Namun masyarakat diminta tidak khawatir. Pasalnya, penelitian merupakan upaya mitigasi terhadap ancaman bencana yang mungkin akan datang. Sebenarnya bukan nakut-nakutin tapi mengajak terus waspada ya. Toh karena kita pun tidak tahu kapan terjadinya. Syukur-syukur 100 tahun lagi kan jadi aman kita, tapi kan nggak ada yang menjamin itu kan. Bisa kapan saja, sehingga ya kewaspadaan, preparedness, persiapan kita harus lebih baik. Dengan menyadari, oh kalau gempa itu seperti Cianjur kemarin, kita kan bisa benar-benar belajar langsung itu dari lapangan, oh gempa itu seperti itu. Untuk mengurangi potensi jatuhnya banyak korban jiwa serta kerusakan akibat gempa, Dhani Hilman menggarisbawahi mendesaknya mitigasi bencana. Salah satunya dengan memasukkan kurikulum mitigasi gempa di sekolah-sekolah. Nah, yang untuk gempa pun ada 2 macam mitigasinya. Yang pertama itu tata ruang, artinya kalau di jalur-jalur gempanya, sesar aktifnya itu, maka dianjurkan tidak ada bangunan, dikosongkan untuk taman, untuk apapun lah begitu ya. Apalagi bangunan yang penting seperti misalnya rumah sakit, terus atau hotel tinggi dan sebagainya, seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian yang kedua ya selain tata ruang harus peraturan yang konstruksi tahan gempanya gitu ya. Sebetulnya itu sudah diterapkan untuk konstruksi yang besar seperti bangunan tinggi atau bangunan bendungan atau jalan raya, karena ada peraturan yang mengharuskan mereka harus tahan gempa. Tapi kalau untuk rumah-rumah penduduk kan belum ada. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta telah menerima informasi ancaman gempa dari sesar Baribis. Kasatpol Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Stanggang menyebut ada sejumlah peraturan gubernur untuk mitigasi gempa. Di antaranya Pergub nomor 187 tahun 2016 tentang penerapan sekolah atau madrasah aman bencana yang berfungsi memberikan sosialisasi dan pendidikan kebencanaan terhadap anak usia sekolah di Jakarta. Juga Pergub nomor 170 tahun 2016 yang antara lain mewajibkan gedung-gedung perkantoran memiliki rambu petunjuk jika terjadi bencana. BPBD juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana bersama pihak terkait dan melalui media sosial. Meski demikian, Michael mengakui adanya tantangan dalam mitigasi bencana. Masih banyak masyarakat yang belum paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Jadi ini yang kita encourage terus supaya masyarakat bisa sadar dan paham mengenali ancamannya untuk mengurangi resikonya. Jadi kita biasa punya tagline, kenali ancamannya, kurangi resikonya. Nah itu yang akhirnya kita turun untuk memberikan sosialisasi, edukasi, baik itu secara langsung maupun secara konten-konten kami juga di sosial medianya BPBD. Berdasarkan data-data penelitian dan jejak sejarah gempa membuktikan bahwa potensi gempa di Jakarta memang benar adanya. Untuk karena itu tidak ada salahnya jika pemerintah dan juga warga mulai untuk melakukan upaya mitigasi. Agar nantinya ketika gempa benar-benar terjadi, kita sudah siap untuk menghadapinya.